verifikasi yaitu Partai Prima. Nah, untuk mengetahui bagaimana respon, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda pemilu. Ini berdasarkan dengan tuntutan dari sebuah partai yang tidak lolos verifikasi yaitu Partai Prima. Nah, untuk mengetahui bagaimana respon KPU, saat ini kami sudah terhubung dengan pihak dari KPU yaitu ada Pak Idam Khalid. Pak Idam Khalid, PN Jakarta Pusat ini memastikan bahwa KPU harus menunda pemilu dan harus mengulang lagi proses tahapan pemilu. Bagaimana KPU merespon ini? Ya, penyelenggaraan pemilu di setiap 5 tahunnya itu adalah amanah konstitusi. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, itulah kenapa dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan berkaitan dengan putusan PN Jakarta, ini cukup mengagetkan publik Indonesia karena keputusan ini terkategori aneh di luar aturan undang-undang pemilu. Nah, berkaitan dengan keputusan yang diterbitkan oleh KPU mengenai penetapan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik peserta pemilu, undang-undang pemilu itu sudah mengatur dalam sengketa proses. Penanganan sengketa proses itu diselesaikan oleh Bawaslu, dan apabila proses di Bawaslu itu sekiranya perlu dilanjutkan kepada pengadilan, undang-undang mengaturnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu. Jadi partai yang bersangkutan itu sudah memproses sengketa proses baik di Bawaslu maupun di PT UN. Maupun di PT UN. Baik, gitu. Pak Idam, ini dari Partai Prima sendiri menyatakan bahwa merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam tahap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik, Pak Idam. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah pengadilan negeri ini menangani persoalan administrasi? Nah, bukankah yang namanya sengketa persoalan berkaitan dengan administrasi itu ditangani oleh PT UN karena dia bagian dari administrasi negara. Itu. Dan undang-undang pemilu mengaturnya itu sampai dengan PT UN. Baik, artinya menurut KPU apa yang dipesahkan oleh PN Pusat ini tidak sah, tidak valid begitu Pak, karena harusnya di PT UN. Ya, yang jelas ini tidak diatur di dalam undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu itu menegaskan bahwa sengketa proses itu ujung prosesnya ada di PT UN. Baik, Pak Idam, kalau kita spesifik soal kasus Pak, karena Partai Prima ini sepertinya memperkarakan mengenai jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, tapi kemudian TMS itu istilahnya hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan oleh KPU. Ini awal mula kasus ini bagaimana Pak? Mencuat tiba-tiba muncul Partai Prima, tiba-tiba dimenangkan PN Pusat. Bagaimana Pak Idam menjelaskannya? Ya, pada tanggal 18 bulan menjelang hari pemungutan suara, kami diperintahkan menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. 14 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU diperintahkan Undang-Undang Pemilu menetapkan partai politik peserta pemilu. Itulah kenapa pada tanggal 14 Desember 2022 KPU menetapkan partai politik peserta pemilu. Agar partai politik dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu harus melalui proses verifikasi. Verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Kewajiban mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu bagi partai politik yang tidak memperoleh perolehan suara di atas 4% atau parliamentary threshold. Nah, sehingga apabila dalam verifikasi administrasi misalnya tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi ketentuan pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, maka partai politik calon peserta itu tidak dilanjutkan memasuki tahapan verifikasi faktual. Syarat partai politik menjadi peserta pemilu selain memiliki akte notaris, kepengurusan di tingkat pusat, terus juga keterwakilan perempuan, partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam hal ini ada 34 provinsi.
Nah, selain itu, di setiap provinsi harus memiliki kepengurusan 75% dalam wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi. Di setiap kabupaten kota harus memiliki kepengurusan minimal 50% kecamatan dalam kabupaten kota. Di setiap kabupaten kota, itu harus memiliki keanggotaan 1.000 atau 1/1000. Baik. Nah Pak, sementara dengan Partai Prima ini apa masalahnya sehingga mereka tidak lolos verifikasi dan mereka kemudian membuat gugatan ke PN Pusat tadi Pak? Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Partai Prima tidak memenuhi ketentuan pasal 173 ayat 2 pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Junto, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022. Yang berisi mengenai apa yang tidak komplit? Berkaitan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Pak Idam, sebentar. Pak Idam, kalau Anda menyatakan ada tahapan-tahapan yang sudah diatur, ini sesuai dengan regulasi pula. Lantas kenapa PN Jakarta Pusat mengabulkan? Artinya kan ada bukti kuat dari Partai Prima sehingga mereka bisa menang gugatan, Pak. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam rangka menyikapi peristiwa atau putusan tersebut, KPU akan melakukan banding. Oke. KPU akan melakukan banding. Kapan itu akan dilakukan, Pak? Dalam waktu segera sesuai dengan peraturan beracara di PN. Baik, tapi ini jelas, ini kan putusannya belum inkrah ya, Pak Idam Holik ya. Kalau seandainya ada kemungkinan terburuk, Pak, publik dihebohkan dengan mundurnya pemilu di 2025 sesuai dengan permintaan dari Partai Prima. Apa yang akan dilakukan oleh KPU? Sekali lagi putusan ini memang belum inkrah, Pak ya. Undang-Undang Dasar menegaskan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal yang demikian. Pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu hanya mengenal ada 2 istilah. Ada pemilu lanjutan dan ada pemilu susulan. Pemilu lanjutan itu dapat ditetapkan apabila dalam hal sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pemilu susulan, pemilu susulan itu dapat dilakukan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Baik. Gitu. Jadi undang-undang itu hanya mengenal 2 istilah. Undang-undang pemilu, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Undang-undang pemilu tidak mengenal adanya penundaan pemilu. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam Holik atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan konfirmasinya, dan rencana memang KPU tadi disampaikan pemirsa akan melakukan banding begitu ya atas putusan dari PN Jakarta Pusat ini, memerintahkan agar KPU mengulang proses awal tahapan pemilu dan juga mengundur jadwal pemilu menjadi 1 tahun ke depan di tahun 2025. Terima kasih Pak Idam Holik. Selamat sore. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Bergabung bersama kami pengamat tata negara Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore, Mas. Baik, dengan informasi ini apakah memang pemilu akan ditunda, Mas Ferry? Ya, tidak bisa begitu cara berpikir kita ya. Pertama, ini bukan yurisdiksi PN Jakpus terkait penyelenggaraan pemilu. Kedua, harus diingat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu 5 tahun sekali. Ini azas pemilu sekaligus ketentuan konstitusi. Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang hendak menunda pemilu. Baik, Mas Ferry, kami mengalami kendala audio dengan Anda. Baik, silakan Mas Ferry.
Ya, bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita, ada yang berniat untuk melakukan penundaan. Tetapi sekali lagi, putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Bayangkan kalau tiba-tiba PN Jakpus kemudian menjatuhkan putusan terkait kondisi pilkada di Jawa Timur misalnya. Walaupun itu putusan pengadilan, sekali lagi bukan kewenangannya sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun yang ada di Jawa Timur. Begitu juga terkait dengan pemilu, ini bukan kewenangan PN Jakpus untuk menundanya. Hakim-hakim harus membaca lagi undang-undang pemilu, karena di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal istilah penundaan pemilu itu. Yang dikenal adalah pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Itu artinya pemilu harus tetap dilaksanakan secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang kemudian muncul hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya seperti bencana, maka akan ada ruang untuk melakukan pemilu lanjutan dan pemilu susulan di wilayah yang terdampak saja. Secara nasional tidak ada ceritanya untuk ditunda pemilu kecuali hari kiamat. Dan Partai Prima bukanlah pembawa hari kiamat untuk pemilu menurut saya. Artinya memang tidak ada otoritas sama sekali ya, tidak ada kewenangan sekali PN Jakpus ini untuk meminta KPU menunda pemilu ya, Mas Ferry? Tidak ada kewenangan untuk itu, tidak di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Pemilu, bahkan juga tidak di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung gitu ya. Tapi apakah memang hal ini pernah terjadi sebelumnya ketika sebuah pengadilan negeri meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu ataupun mengulang tahapan pemilu seperti itu, Mas Ferry? Kalau sekedar lanjutan dan susulan. Shopee Fashion Sale, Shopee Fashion Sale. Shopee Fashion. Kalau sekedar lanjutan dan susulan tentu saja pernah ada, karena memang itu ketentuan undang-undang ya, kepada peradilan-peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk itu. Misalnya Mahkamah Konstitusi berwenang kemudian memerintahkan dilakukannya pemilu susulan atau lanjutan, tetapi sependek ingatan saya yang perlu dicek ya, tidak pernah ada pengadilan yang nekat menunda pemilu yang penyelenggarannya bersifat nasional. Artinya kalau kita bicara soal PN Jakpus ini, kenapa akhirnya PN Jakpus pun bisa memutuskan meminta KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024 hingga 2025? Kenapa itu bisa keluar dari PN Jakpus, Mas Ferry? Ya ini juga janggal ya Mas, karena ini kan perkara 757 ini perkara perbuatan melawan hukum perdata begitu ya, yang kemudian saya lihat konsekuensinya kan harus berimbas kepada orang yang mengalami kerugian perdata, hak-haknya. Apa sebabnya kemudian yang rugi Partai Prima karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU, tiba-tiba kemudian yang mendapat imbasnya adalah seluruh Indonesia begitu ya. Ini tidak ada penjelasan yang signifikan dari PN Jakpus melalui putusannya, kenapa kemudian yang diberi sanksi adalah seluruh penyelenggaraan pemilu nasional. Padahal hanya satu tahapan yang bermasalah, yang sebenarnya PN Jakpus bisa memerintahkan pengembalian hak terhadap Partai Prima. Tapi yang dilakukan PN Jakpus malah ultra petita yang sangat luar biasa yang tidak ada di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Sehingga saya patut curiga ya bahwa putusan ini bukan tidak mungkin bagian dari rencana-rencana penundaan pemilu yang marak disuarakan belakangan ini, dan bukan tidak mungkin ini bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh banyak pihak. Mudah-mudahan Hakim PN Jakpus menyadari kesalahannya dan tidak terlibat dan menjadi bagian dari rencana-rencana untuk melakukan penundaan pemilu. Tapi dalam pokok perkaranya ini, Mas Ferry, disebutkan oleh PN Jakpus adalah menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Bagaimana Anda melihat ini? Bahkan pokok perkaranya mengatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, misalnya KPU dianggap bersalah dalam putusan.
karena merugikan Mas Ferry, kami kembali mengalami kendala audio. Ya, baik, silakan Mas Ferry. ya agar ya kenapa tidak di bagian itu saja yang diperbaiki PN Jakpus. Kenapa kemudian yang dirusak itu seluruh proses penyelenggaraan dan tahapan yang ada. Jadi bagi saya putusan ini tidak masuk akal, masuk ke ruang atau wilayah yang sebenarnya tidak boleh disentuh oleh PN Jakpus. Cukup kemudian hak-hak dari Partai Prima itu saja diperbaiki, yaitu mereka mungkin diperbaiki atau diberikan kesempatan untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual lagi seperti Partai Umat ya. Tidak kemudian yang digagalkan atau dibatalkan pemilu keseluruhan. Kan aneh ya, 1-2 tahapan yang dianggap bermasalah tapi yang kemudian dianggap melawan hukum adalah seluruh tahapan pemilu. Nah, ini bagi saya jelas-jelas putusan yang tidak sehat. Anda merasa ini janggal ya, Mas Ferry. Tapi masalahnya lebih kemana ini? Apakah memang soal hakimnya yang memang belum kompeten ataupun tidak mengerti soal perkara ini, atau seperti apa, Mas Ferry? Apalagi ini kan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu, ibu kota. Ya, saya juga mempertanyakan hal yang sama. Pasal 22E ayat 1 jelas soal pemilu ini keberkalaannya harus 5 tahun sekali. Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 juga menentukan soal konsep pemilu lanjutan dan susulan. Tidak ada penundaan pemilu sama sekali, begitu ya, 5 tahun dan segala macamnya itu. Dan kalau kemudian hakim dianggap tidak tahu hukum, itu tidak mungkin juga karena ada azas hakim itu tahu hukum ya. Ius curiae novit ya, hakim dianggap tahu hukum. Nah, aneh kalau kemudian kita melihatnya hanya di sisi bahwa ini putusan karena kealpaan dan segala macamnya. Harus dilihat bahwa memang ada isu upaya-upaya yang hendak menunda pemilu yang bukan tidak mungkin tersusupi di Pengadilan Jakarta Pusat. Bagi saya ini harus dianggap tidak ada ya, dianggap ini bukan yurisdiksi dan bukan kewenangannya. Oleh karena itu tidak boleh dipatuhi. Tapi sebagai langkah dan upaya hukum mungkin KPU berhak kemudian mengajukan banding dan saya dengar sudah dilakukan banding itu. Tapi ya ini sekali lagi memang sangat mencurigakan dan harus diwaspadai upaya-upaya untuk melakukan penundaan pemilu yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi kita. Artinya memang ini bisa tidak dianggap begitu ya, Mas Ferry, ataukah mungkin ada tindak lanjutnya nanti akan seperti apa, Mas Ferry, peluangnya? Ya, yang saya khawatirkan kalau ini dianggap sebagai putusan, lalu orang berpikir bisa dilaksanakan, tentu akan ada kesan yang saya tangkap bahwa setiap PN dimanapun bisa memutuskan penundaan pemilu sesuatu yang diatur di konstitusi. Bayangkan PN mungkin di Padang Pariaman begitu ya, di kampung saya tiba-tiba bisa memutuskan penundaan pemilu yang sifatnya nasional. Jadi ini bagi saya tidak benar saja kalau kemudian ya ada PN yang bukan yurisdiksinya memutuskan sesuatu yang nasibnya sifatnya nasional. Seharusnya logika sederhana adalah kalau ini sangat penting secara nasional, tentu yurisdiksi itu akan ditaruh kepada lembaga peradilan yang sifatnya lebih tinggi. Apakah itu di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. Bahkan dua puncak kekuasaan kehakiman ini, MK dan MA, sama sekali tidak punya wewenang untuk menunda pemilu. Apa sebabnya tiba-tiba PN Jakpus ya, yang berada jauh di bawah kekuasaan kehakiman, tiba-tiba bisa menentukan nasib ya ruang-ruang konstitusional demokrasi kita yang sifatnya nasional. Ini bagi saya terang benerang janggal dan aneh. Baik, jika ini janggal, bagaimana membatalkan putusan ini, Mas Ferry? Tadi saya sebut bahwa putusan ini sudah batal demi hukum. Batal demi hukum itu batal dengan sendirinya. Jangan kita anggap rame-rame, KPU laksanakan saja bahwa ini memang putusan yang tidak ada gunanya, bukan yurisdiksinya, bukan wewenangnya, oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah putusan yang layak untuk dijalankan. Baik, terima kasih Mas Ferry sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Breaking News masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Polhukam Mahfud MD memastikan tidak akan ada penundaan pemilu 2024.
Sesuai amanat konstitusi, pemilu digelar 5 tahun sekali. Menurut Mahfud MD, pemilu akan dilakukan sesuai kalender konstitusi 5 tahun sekali. Menko Polhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan. Ia menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab di pemilu 2024 digelar sesuai jadwal. Sementara itu Mahfud MD juga menyinggung slogan Presiden Joko Widodo soal revolusi mental. Menurutnya hal ini penting untuk memperbaiki mental bangsa yang rusak. Kenapa? Baru kerasa ya gedenya biaya transfer beda bank kalau udah transfer berkali-kali. Bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Sudah bergabung bersama kami ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat sore, Bu Fitri. Ya, selamat sore. Baik, Bu Fitri, seberapa kuat sebenarnya keputusan PN Jakpus ini, Bu Fitri? Bagaimana? Tolong bilang kurang jelas suaranya. Seberapa kuat keputusan dari PN Jakpus ini, Bu Fitri, untuk menunda pemilu ke 2025? Ya, jadi memang putusan ini sangat bermasalah ya, karena kita harus paham menurut Undang-Undang Pemilu sebenarnya tidak ada sama sekali wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan penundaan pemilu. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah perkara perdata dari partai yang namanya Partai Prima yang tidak lolos dalam verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi. Tapi yang unik adalah kalau kita baca petitum atau apa yang diminta oleh penggugat dalam pengadilan perdata ini, petitumnya itu memang meminta supaya ada penundaan pemilu, bahkan tidak menyangkut soal status dari Partai Prima itu sendiri. Nah, jadi kita mesti telusuri dari situ, sehingga yang terjadi memang sebagai pengadilan perdata seakan-akan hakim memutuskan apa yang diminta oleh penggugat. Tapi kita harus paham pengadilan perdata itu sangat di luar kewenangannya untuk memutus penundaan pemilu yang sebenarnya wilayahnya ada di tata usaha negara ataupun bahkan seharusnya menurut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu hanya bisa dilakukan oleh KPU sendiri gitu, dengan ada pasal-pasalnya yang sangat jelas sehingga ini di luar kewenangan pengadilan negeri. Oke, kenapa keputusan ini menjadi janggal dan aneh? Karena kan dari dalil-dalil yang terurai begitu ya di PN Jakpus terkait dengan keputusan ini, yaitu menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Bahkan dari poin yang ketiga di sini ditulis menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini yang tadi saya katakan di luar kewenangan. Jadi memang terus terang saja banyak sekali para pengamat maupun pembelajar hukum tata negara yang terkejut dengan putusan ini. Karena yang tadinya kita semua pikirkan hal seperti ini hanya mungkin masuk melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ketika partai-partai protes tentang verifikasi administrasi maupun faktual, itu larinya bukan ke pengadilan perdata. Perkara ini juga masuk ke pengadilan tata usaha negara dulu ya, tapi cukup mengejutkan ketika ternyata ada gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan perdata dan kemudian diputuskan seperti itu. Jadi putusan itu memang isinya sesuai dengan istilahnya petitum tadi ya, apa yang diminta oleh penggugat yaitu Partai Prima. Tapi seharusnya hakim tidak boleh memutus sesuatu yang di luar kewenangannya. Ultra vires ini sebenarnya. Jadi ketika hakim memutus hal yang di luar kewenangan pengadilannya, ini sebenarnya sudah melawan hukum juga. Jadi seharusnya memang putusan ini bakal demi hukum. Tapi sekarang yang bisa dilakukan adalah banding. Tapi bagaimana Anda menilai langkah KPU yang mengajukan banding, ya, Bu Fitri?
Bagaimana langkah KPU yang mengajukan banding? Anda melihatnya seperti apa? Ya, harusnya memang KPU karena sebagai pihak yang digugat, jadi yang tergugatnya adalah KPU, sehingga tentu saja KPU harus banding terhadap putusan ini, sehingga mudah-mudahan bisa dikoreksi oleh pengadilan tinggi, ya, dan kemudian mungkin saja lanjut ke. Pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke kantor KPU untuk menyaksikan keterangan pers yang disampaikan terkait dengan penundaan pemilu.